Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu minta semuanya tenang, lalu rapikan tempat duduknya masing-masing. Ya, oke. Terima kasih. Nah, karena kalian sudah rapi, duduknya sudah tenang, maka Ibu akan memanggil wakil ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Mana wakil ketua kelasnya? Iya. Boleh ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, Ibu minta semuanya konsentrasi karena Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian masing-masing. Arika, Brigita, Elvin, Muhammad Said Marasabesi, dan yang terakhir Samsul Bahri. Hadir, Bu? Ya. Masih semangat? Ibu minta semuanya berdiri. Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking dengan menyanyikan lagu Tepu Apa Kabar. Dilanjutin dengan 3 ekosistem. Oke? Oke. Kita bernyanyi dengan semangat ya. 1, 2, 3. Tepu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Lanjutin dengan lagu 3 komponen. 1, 2, 3. Saya mau belajar komponen ekosistem dan diri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurang, atau juga disebut dekomposen. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen yang memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposen yang terdiri dari jamur bakteri. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Pertama apa? Masuk ke waktu. Oke. Sesudah dan sebelum belajar. Kemudian hanya jika tidak mengerti, apalagi kesepakatan kita. Tidak boleh membuli teman. Iya, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Lagi. Ya. Memperhatikan pelajaran yang diberikan ibu guru. Ya, memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Nah, anak-anak, itulah kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi kita harus ingat. Ibu lanjut dengan pelajaran ibu. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebutkan 3 komponen ekosistem yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau tempat tinggal kalian. Siapa yang bisa menjawab? Tumbuhan. Hewan. Ayam. Ya. Jamur bakteri. Jamur atau bakteri. Ada yang lain? Tumbuhan, hewan, pengurang. Ya, tumbuhan, hewan, dan pengurang. Ya. Tangan dulu.
Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara tumbuh-tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Ya, mendapat sinar matahari. Siapa lagi yang mau menjawab? Tumbuhan mendapatkan makanan dari matahari karena dia berfotosintesis dari matahari, dan hewan mendapatkan makanannya dan dengan bergantung kepada hewan lain. Iya. Nah, jawaban semuanya itu bagus, bahkan semuanya benar. Bagaimana cara tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Yang pertama, tumbuhan mendapatkan makanan dari melalui proses fotosintesis atau dengan bantuan sinar matahari. Kenapa tumbuhan mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis? Karena dia membuat makanannya dengan sendiri. Iya, pintar sekali. Karena tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tepuk tangan dulu untuk dia. Ya, kemudian hewan. Bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Bergantung kepada hewan lain. Bergantung kepada hewan lain. Mencakar, memangsa, memburu, menggali, mencelupkan bulu ke dalam air, memakan tumbuh-tumbuhan. Pintar sekali. Kalian memang pintar. Berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, berbicara tentang hewan, bahkan berbicara tentang ekosistem yang ada di lingkungan kita ini. Berarti pada hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi harmoni dan ekosistem. Materi pokoknya adalah rantai makanan. Ya, anak-anak sekalian, semua perhatikan di depan. Nah, dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen dalam rantai makanan serta perannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan urutan makan dan dimakan dalam rantai makanan. Ya. Nah, bisa dilihat? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Semua perhatikan. Ini yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi tentang gambar atau media yang Ibu paparkan di depan ini, mari kita sama-sama ketahui dulu apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Ya, anak-anak sekalian, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutannya tertentu. Ya. Jadi nih, kalau dilihat nih, ini antara makan dan makan. Ini berdasarkan urutannya, ya kan? Ya, ini Ibu. berdasarkan urutannya. Nah, sekarang kita lihat dalam gambar atau meja yang Ibu paparkan di sini terdapat 3 komponen ekosistem. Berapa tadi? 3 komponen ekosistem. Masih semangat? Kita tepuk. Apa kabar dulu? 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oke, masih ceria kan? Baik. Kan?
dikatakan hewan dikatakan konsumen. Kenapa hewan ini dikatakan konsumen? Karena hewan pemakan daging. Apa lagi? Iya, hewan pemakan daging. Karena makhluk hidup memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Oke. Sekarang komponen yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai di sini adalah jamur atau bakteri. Ya, jamur atau bakteri. Nah, apa peran dari pengurai tersebut? Pengurai jika memakan hewan yang sudah mati. Bisa memakan hewan yang sudah mati. Iya, jika hewan yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Jamur berfungsi untuk memakan bangkai-bangkai dari hewan yang sudah mati. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Peran dari jamur ini adalah menguraikan bangkai-bangkai hewan yang sudah mati. Itu dia punya peran. Peran di sini adalah tugahan. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Masih seputar rantai makanan. Nah, tumbuh-tumbuhan dikatakan produsen karena dia membuat makanannya sendiri. Ya. Hewan, ada hewan konsumen 1, ada konsumen 2. Dia dikatakan konsumen karena dia mendapatkan makanan dari makhluk lain. Sekarang hewan disebut dengan konsumen karena hewan ini adalah apa? Yang memperoleh makanan dari produsen. Ya, Bergantung kepada hewan lain atau tumbuhan lain. bergantung pada tumbuhan lain atau hewan lain. Nah, pintar semuanya, paling pintar-pintar. Ibu akan dijelaskan lagi. Tumbuhan dikatakan produsen. Kita mulai atur ya. Berbicara tentang makan dan dimakan berarti menurut urutan makannya. Sekarang perhatikan, kita lihat sama-sama bagaimana urutan makan dari komponen di atas atau pada rantai makanan. Ini, lihat, ini adalah tumbuhan. Kira-kira apa ya yang dimakan oleh tumbuhan? Belalang. Ya. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Kenapa tumbuhan makan belalang? Ada yang bisa dijawab? Karena dia mendapatkan makanan dari rumput. Karena dia mendapatkan makanan dari rumput. Karena dia mendapatkan makanan dari rumput. Ya, ada yang lain? Hello. Ya, pintar. Belalang makan tumbuh-tumbuhan karena belalang adalah konsumen 1 atau biasa dikatakan komponen pertama atau hewan herbivora. Hewan herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Jadi konsumen 1 ini belalang dikatakan hewan konsumen 1 atau hewan herbivora karena dia makanannya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, belalang dimakan oleh katak. Kenapa belalang dimakan oleh katak? Ya, katak dapat
memakan belalang karena dia adalah hewan pemakan daging. Yang lain? Ayo, yang lain. Tegar, Dian, Indah. Karena katak bergantung kepada belalang untuk mendapatkan makanan. Karena katak bergantung pada belalang untuk mendapatkan makanan. Ya, jawaban yang bagus. Nah, sekarang kita lihat. Belalang dimakan oleh katak. Berarti katak sudah disebut dengan konsumen kedua. Ya, akan disebut dengan apa? Konsumen kedua ini disebut dengan apa? Tadi kan herbivora. Kemudian apa lagi? Karnivora. Karnivora itu apa? Atau biasa disebut dengan karnivora. Hewan pemakan daging. Ya, pintar sekali. Nah, selanjutnya kita lihat pada katak. Katak dimakan oleh apa? Katak dimakan oleh ular. Ya, katak dimakan oleh ular. Ular ini disebut dengan apa ya? Konsumen. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Kenapa ular dikatakan sebagai konsumen tersier? Karena dia adalah konsumen ketiga. Yang lain? Karena dia adalah konsumen ketiga. Tadi kan sudah herbivora, karnivora. Nah, ini tersier. Kenapa ular dikatakan konsumen ketiga atau konsumen tersier? Karena ular adalah pemakan semua makhluk hidup. Bisa daging, bisa katak, bisa apa lagi? Bisa apa? Belalang dan lain-lain sebagainya. Ya. Sekarang berikut. Hewan apa sih yang mau makan elang? Tidak ada. Sudah mati bangkainya akan diuraikan oleh tengkuran. Jika elang sudah mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh Bangkai elang akan dimakan oleh tengkuran karena sudah mati. Bangkai elang akan dimakan oleh pengurai karena sudah mati. Saat elang sudah mati akan dikeluarkan oleh tengkuran dan akan diserap kembali oleh tumbuhan dan begitu terus. Ya, jika elang sudah mati maka akan diuraikan oleh pengurai dan diserap lagi ke tumbuhan. Ya, pintar sekali. Elang, kenapa tidak ada hewan lain yang memakan elang? Karena burung elang tidak mempunyai mangsa yang lain. Ya, maka elang ini mati, bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Karena peran jamur di sini adalah menguraikan semua bangkai makhluk hidup yang sudah mati. Dari penguraian semua bangkai yang sudah mati, maka dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Ya. Masih semangat? Siapa yang mau bertanya seputaran rantai makanan? Jika ada yang belum paham, semuanya sudah paham? Sudah. Oke. Maka Ibu akan membagikan sumber belajar kepada kalian. Nah, ini Ibu akan membagi kepada
akan Ibu bagikan kepada tiap-tiap kelompok. Di dalam lembaran yang Ibu bagikan, kira-kira dari hasil yang kalian amati atau yang kalian mengamati, kira-kira di dalamnya itu terdapat apa? Produsen, apa lagi? Produsen, konsumen, dan penyuluh. Oke. Apa yang ada di dalam lembaran materi yang Ibu bagikan? Ada lantai makanan. Di dalamnya itu ada produsen, konsumen, dan penyuluh. Maka sesuai dengan yang Ibu sampaikan bahwa baca, kemudian amati semua yang ada di dalam lembaran yang Ibu bagikan, lalu dari hasil pengamatan kalian buat dia menjadi sebuah rantai makanan. Kelompok A, perhatikan semuanya. Halo. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Jangan lupa nama kelompoknya. Kerjasama dalam kelompok itu sangat baik. Untuk apa? Agar pekerjaan terasa lebih ringan. Apa lagi? Jangan rasa kekeluargaan. Mempererat rasa kekeluargaan. Oke. Buat sebuah rantai makanan. Jangan lupa mana yang dimaksud dengan produsen, mana yang dimaksud dengan konsumen, dan mana yang dimaksud dengan penyurai. Tulis. Selesai membuat tugas kelompoknya, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Atau mau presentasi duluan? Kelompok mana? Ibu. Lalu perhatikan teman dari kelompok C yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, semua perhatikan ya. Ayo. Halo teman-teman, ini hasil dari pekerjaan kelompok kami. Kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang rantai makanan. Yang pertama, ini rumput. Rumput sebagai produsen karena dia menghasilkan makanannya dari fotosintesis. Ya. Ini adalah kelinci. Kelinci memakan rumput karena dia pemakan rumput, adalah konsumen herbivora. Harimau memakan kelinci karena harimau memakan daging atau konsumen tersier. Singa memakan harimau karena singa adalah konsumen final atau konsumen air. Iya, konsumen final atau konsumen air. Semua bisa disebut jamu bakteri. Dia akan Yang lain perhatikan. Dia akan memakan singa jika singa sudah menjadi bangkai dan akan menguraikan makanannya dan diambil ke rumput untuk menghasilkan makanan. Iya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Ya, ini adalah hasil dari kelompok C tentang rantai makanan. Kelompok C menjelaskan bahwa rumput sebagai produsen dan kelinci sebagai konsumen herbivora karena kelinci adalah pemakan tumbuhan. Dan selanjutnya harimau adalah konsumen tersier karena harimau pemakan daging dan pemakan tumbuh-tumbuhan. Sehingga atau dikatakan sebagai konsumen
Iya. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Dari penjelasan itu tadi tentang rantai makanan, Ibu yakin semuanya sudah pintar sekali dalam membuat sebuah rantai makanan. Masing-masing tulis dia punya perasaan tentang pelajaran hari ini. Kira-kira pelajaran menyenangkan atau tidak, ditulis lewat lembar ini. Jawabannya cuma dua, senang dan tidak senang. Yang sudah boleh maju ke depan untuk menempel. Ayo maju ke depan. Yang senang yang mana? Yang senang yang mana? Iya. Yang tidak senangnya yang mana? Semuanya senang ya? Ya. Oke. Ibu berterima kasih sekali buat kalian karena sudah mengikuti pelajarannya. Sekarang Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.